Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan memulai argumen saya dalam hitungan 3, 2, 1. Arti kata dari glorifikasi ini sendiri adalah memuliakan atau dengan kata lain berarti memuja. Yang mana jika kita mengartikan secara lengkap glorifikasi karir spesialis ini adalah berarti kita lebih mendukung atau lebih memuliakan orang-orang dengan gelar spesialis terhadap semua jenis karir yang ada. Sehingga, menurut saya pribadi, hal ini akan mengakibatkan turunnya rasa kepercayaan diri terhadap para kalangan masyarakat yang notabene-nya masih berada pada kalangan bawah. Sehingga, banyak dari masyarakat yang kesusahan untuk melanjutkan studinya. Saya rasa argumen yang diberikan oleh pembicara kedua, tim oposisi pemuka itu malah mendukung dari tim pemerintah. Mengapa? Karena seperti yang disampaikan bahwa tidak seharusnya semua karir itu membutuhkan spesialisasi, apalagi harus diglorifikasi. Dan di sini saya memiliki beberapa argumen yang akan saya sampaikan. Menurut pendapat saya, argumen yang pertama, masih banyak karir-karir yang tidak memerlukan spesialisasi di negara ini. Memang benar, dengan adanya spesialisasi, banyak masyarakat akan lebih percaya pada orang yang telah mendapatkan gelar spesialis tersebut dan hanya akan menguntungkan dari pihak spesialis saja, sedangkan pihak yang di bawahnya akan merasakan kepahitan efek dari spesialis tersebut. Argumen yang kedua, jika dilihat lebih dalam lagi, masih banyak orang-orang yang justru akan merasa tersaingi dalam dunia kerja jika para spesialis ini lebih diutamakan dalam suatu perusahaan atau di dunia kerja. Sehingga hal tersebut akan mengakibatkan semakin banyaknya pengangguran yang akan terjadi pada negara kita jika glorifikasi karir spesialis ini tetap dijalankan dan atau tetap diberlakukan. Jika kita hanya melihat kepada semua masyarakat yang berada di daerah perkotaan, kita pasti merasakan betapa beruntungnya mereka atau orang-orang yang berada di perkotaan dan bergelar spesialis tersebut, dan yang pastinya dengan suasana yang berbeda. Jika kita lihat dari daerah pedesaan atau daerah sebaliknya, gelar spesialis ini sangat mudah untuk didapatkan, walaupun tidak harus untuk bersekolah lebih tinggi. Seperti contohnya adalah tukang cukur. Mengapa kita mengambil contoh dari tukang cukur? Kita contohkan saja tukang cukur di daerah pedesaan. Apakah mereka bersekolah? Jawabannya adalah tentu tidak. Mereka hanya mengandalkan skill yang mereka miliki dan pengetahuan yang mereka dapatkan yang kita pun tidak tahu asalnya dari mana pengetahuan itu berasal. Dan tukang cukur ini pun jika kita lihat dari segi sebaliknya atau dari segi perkotaan, maka sangat jauh berbeda. Tukang cukur di perkotaan akan terlihat sangat modern, bahkan dari segi tampilan tempat untuk melakukan cukur rambut, kemudian peralatan yang digunakan, dan lain-lain, juga terlihat sangat modern. Dan apakah mereka bersekolah? Saya rasa iya. Mereka memiliki uang untuk mencari ilmu cukurnya lewat dari berkuliah atau dari platform lain yang lebih modern. Dari sini sangat terlihat jelas, bahkan banyak dari masyarakat yang sedang mengadu nasib di kota, jika mereka pulang ke kampung halaman dan akan mencukur rambutnya, mereka pasti akan berpikir berkali-kali lipat untuk mencukur rambutnya. Dan saya yakin orang tersebut akan memilih untuk pergi ke tukang cukur yang ada di kota dengan alasan lebih terjamin, bahkan lebih profesional daripada yang ada di pedesaan. Saya rasa cukup. Sekian dari saya dan terima kasih. Baik, akan saya lanjutkan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Telani Diakirana dari Universitas Jaya Mulu Purbalingga Surabaya. Baik, saya akan memulai opini saya dalam 3, 2, 1. Saya sangat setuju dan mendukung dengan mosi yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Menurut saya, Dewan sepatutnya menyesali dengan adanya glorifikasi yang diperoleh pada karir spesialis. Sebelum merujuk pada opini saya berikutnya,
Pengertian dari karir spesialis adalah seseorang yang fokus dan mendalami satu bidang atau skill saja. Spesialis cenderung fokus pada satu hal yang penting dan membuang sisi lainnya yang dirasa kurang penting, sehingga dapat dipastikan bahwa mereka tentunya memiliki pemahaman serta skill yang tajam pada bidang yang ditekuninya. Glorifikasi atau melebih-lebihkan atau memberikan kespesialan pada karir spesialis tentunya sangat dapat memanjakan mereka. Dengan adanya fasilitas lebih, maka karir spesialis akan semena-mena dan merasa menjadi anak emas dibandingkan dengan profesi atau karir lainnya. Tak hanya itu, kita juga harus memahami bagaimana sisi buruk dari karir spesialis terlebih dahulu. Antara lain, satu, tenaga pekerja yang bekerja pada karir spesialis akan memiliki sifat yang tidak mudah beradaptasi, sehingga susah dalam mengikuti perkembangan zaman, karena akan merasa flat dan hanya terfokuskan pada satu hal saja. Kedua, memiliki prospek kerja yang lebih sempit. Hal tersebut dikarenakan kurangnya keahlian di bidang lain. Ia hanya memfokuskan pada keahlian yang digelutinya saja, sehingga memiliki bekal pengetahuan yang minim ataupun sedikit. Ketiga, fleksibilitas sangat kurang. Pekerja karir spesialis sangat kurang atau tidak fleksibel dalam bertukar pikiran yang out of the box atau di luar nalar. Merujuk pada poin pertama yang telah saya sebutkan tadi, bahwa pekerja karir spesialis lebih terkesan kaku karena minimnya pengetahuan di luar keahlian yang ia geluti. Glorifikasi atau kita menyebut dengan hak istimewa akan sangat berdampak dengan laju kualitas tenaga pekerja spesialis yang ada. Dengan adanya hak istimewa, maka para pekerja akan merasa dispesialkan. Hal tersebut menyebabkan terciptanya sifat sombong dalam diri pekerja karir spesialis tersebut. Mereka merasa bahwa mereka mampu untuk mengerjakan semua hal hanya dalam satu waktu saja, dikarenakan kepahaman yang mereka miliki pada bidang yang digelutinya. Tentunya, dengan sifat sombong yang mereka pupuk tersebut akan mempengaruhi kualitas kerja karir spesial tersebut. Status quo nowadays di Indonesia, banyak sekali karir spesialis yang menyalahgunakan privilege yang mereka miliki. Contohnya saja pada dunia akademi yang ada di Indonesia. Hari ini seleksi untuk mengikuti pendidikan tak lagi transparan. Banyak sekali calo atau perantara yang mostly atau kebanyakan berasal dari anggotanya sendiri, dengan menawarkan janji-janji manis yaitu calon siswa tersebut akan dapat diterima dan mengenyam pendidikan di akademi yang ia tuju, dengan mengharapkan imbalan sebagai feedback atau timbal baliknya. Maka dari itu, di kasus ini, karir spesial yang saya maksud adalah pada anggota yang berkedok sebagai calon tersebut. Ia menggunakan privilege-nya untuk hal yang curang. Tak peduli calon siswa tersebut kompeten atau tidak, selama ada pelicin, ia akan mudah bergabung dan dinyatakan diterima. Dengan itu, dapat disimpulkan bahwa glorifikasi karir spesial tak hanya merugikan diri sendiri, pekerjaan, bahkan orang lain, serta negara. Oleh karena itu, saya menekankan sekali lagi bahwa glorifikasi pada karir spesialis patut untuk dihapuskan karena sampai kapanpun, hak istimewa tidak perlu diberikan karena rawan digunakan untuk hal yang tidak baik atau curang. Terima kasih, cukup dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.